Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ranah ilmiah spesial Ramadan. Ramadannya Ranah ilmiah. Oke. Episode kelima kali ini sangat spesial. Bersama saya host terkece terheboh Fajar Nur Sidik dan narasumber kita Kak Muhammad Ni'amilah. Halo. Hai. Jangan lupa juga kalian follow us IG saya dan Kak Muhammad Ni'amilah di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan channel YouTube Jar TV Official. Bila ingin nanya-nanya seputar bulan puasa, maka di kolom komentar YouTube juga boleh dan di bawahnya juga boleh. Lanjut. Bila mata tertuju pada bukan itu. Bila anak Anda atau adik yang umur ingin mendekati SMP atau SMA boleh dipondokkan atau ingin masuk ke pesantren, maka masuklah ke Pondok Pesantren As-Saidiyah. Karena Pondok Pesantren As-Saidiyah keren. Bersama pengasuhnya yaitu Bapak Kyai Haji Abu Bakar Muhtarom dan Nyai Hajah Rodotul Jannah. Dan bila ingin mendaftar online juga bisa. Lihat di bawah ini linknya bit.ly/daftar santri 2023. Dan bila ingin informasi lengkap seputar Pondok Pesantren As-Saidiyah bisa juga lewat Facebook, IG dan TikTok dan website. Itu seputar informasi Pondok Pesantren As-Saidiyah. Karena Pondok Pesantren As-Saidiyah keren. Ayo mondok di As-Saidiyah, Pondok Pesantren Gedongan. Lanjut. Itu seputar informasi pondok. Lanjut, ada beberapa banyak pertanyaan dari teman-teman kalian semua juga. Cuman saya ngambil 3 dulu aja. Yang pertama dari hashtag Maya, apakah sikat gigi di siang hari pada bulan puasa itu boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertanyaan terkait orang yang sikat gigi di bulan Ramadan pada waktu siang hari, apakah boleh? Iya. Boleh-boleh saja, asalkan dia sikat giginya sebelum waktu zawal. Apa itu waktu zawal? Waktu zawal adalah waktu ketika matahari di tengah-tengah tubuh kita. Ketika kita berdiri, matahari itu ada di tengah-tengah. Ya. Nah, sebelum waktu zawal itu kita masih dibolehkan untuk sikat gigi. Tapi kalau setelah waktu zawal tidak boleh. Sebagaimana keterangan kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, diterangkan bahwasanya al-makruhat as-shaum thalathata asyar ayustaka ba'da zawal. Perkara-perkara yang dimakruhkan saat berpuasa itu ada 13. Salah satunya adalah yaitu sikat gigi setelah waktu zawal. Kalau gampangannya setelah waktu zuhur lah, seperti itu. Jadi apakah jawabannya boleh atau tidak? Boleh. Tapi makruh kalau setelah waktu zawal. Makanya cari aman saja ya. Sikat gigi itu sebelum waktu subuh atau setelah kita sahur dan setelah buka atau setelah sholat maghrib, supaya keutamaan puasanya atau hikmah puasanya kita juga dapat. Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Lanjut pertanyaan kedua dari hashtag Humaidillah. Fungsi adanya imsak tuh apa sih? Kan kita biasanya diajarin sama orang tua itu pas azan itu tandanya sudah nggak boleh makan atau minum. Fungsi adanya imsak itu apa? Fungsi adanya imsak itu kalau kita melihat kata dasar imsak itu bahasa Jawanya artinya ngeker. Kalau bahasa Indonesianya adalah menahan diri. Menahan diri. Artinya menahan diri itu apa? Menahan diri itu kata para ulama ihtiyat, jaga-jaga, hati-hati supaya kita tidak tahu-tahu
subuh. Masih mending sahur itu diakhirkan, sebagaimana sunnahnya sahur itu sunnahnya puasa itu wa ta'khirus sahur. Yang pertama adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka, dan yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Artinya ketika imsak sudah diakhirkan sahurnya, karena itu sunnahnya berpuasa seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu memang diajarkan oleh orang tua kita itu bahwasanya akhirnya sahur itu pas azan atau saat muadzin itu mengumandangkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Nah, Lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan subuhnya kan ini amnya. Nah, itu jangan sampai kita sudah mendengarkan azan, kita masih makan dan minum. Segera tinggalkan itu. Ya, makanya sudahlah, cari aman saja seperti tadi. Ya, pada saat imsak sudah berhenti. Karena imsak itu memang ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama supaya kita memberhentikan diri dari kegiatan makan dan minum. Bukan saat imsak, bukan sahur tuh batasnya azan. Tapi lebih baik supaya kita tenang, ya, setelah sahur itu bisa siap-siap menuju masjid, setelah sahur bisa mandi, kemudian bisa ngapain aja lah, tenang, tidak ngurusi makan dan minum saja, tidak. Seperti itu jawabannya. Lanjut. Pertanyaan ketiga dari Nur. Hukumnya puasa itu bagaimana sih kalau niat puasanya itu lupa atau belum niat, misalkan traweh enggak traweh, sahur enggak sahur? Oke, jadi untuk yang lupa niat puasa pada malam hari, ya, itu sah puasanya dengan catatan dia memang satu, hidup sendirian di tengah hutan, ya. Kedua, kalau ia hidup di pesantren, ya, atau di rumah yang ada orang tuanya, yang ada adiknya, ada kakaknya, ya, itu hukumnya bukan lagi lupa, karena kita hidup dengan makhluk sosial. Artinya apa? Artinya ya harus wajib niat, tidak boleh ditinggalkan niatnya, seperti itu. Kalau tidak raweh, tidak sahur, itu karena tidak ada yang membangunkan atau karena tidak ada yang mengingatkan, yaitu sih berarti orang yang tinggalnya di tengah hutan. Tapi kan kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita hidup dengan teman-teman santri yang lain. Jadi kalau lupa, ya itu tidak sah puasanya. Terutama kita tidak niat tuh di awal malam tarawih taklid Imam Malik, ya, yang dimana Imam Malik itu membolehkan niat untuk 1 bulan full penuh puasa. Wah, enak sekali bukan? Enak, ya. Tapi dengan catatan itu pada malam tarawih yang pertama, bukan malam yang kedua baru kita niat, ya. Kalau malam kedua, malam ketiga itu tidak bisa. Bisanya adalah di malam pertama saat kita tarawih, niatlah itu. Nawaitu shauma ghadin, ya, an jami'i syahri ramadhani taqlidan li imami malikin lillahi ta'ala. Artinya niat saya berpuasa seluruh 1 bulan full puasa bulan Ramadan, ya, taklid kepada Imam Maliki, fardu karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Kalau niat biasa seperti apa? Ya, apa enggak niat biasa? Nanti disimpulkan aja, wis. Boleh itu nanti kesimpulan. Jadi jawabannya seperti itu, Kang. Kalau lupa karena di tengah-tengah hutan sih nggak apa-apa, sah. Tapi kalau
di kita semua di sini di pesantren, di rumah, karena masih ada untuk orang yang mengingatkan, kita tidak sah puasanya seperti itu walaupun kita lupa. Lupanya itu kita benar-benar tidak sengaja atau sengaja. Kalau benar-benar tidak sengaja, contohnya ya, kalau benar-benar tidak sengaja, memang dia setelah sahur itu tidur, tapi malamnya itu dia terawih. Tapi di masjid tidak melafadzkan niat. Imamnya tuh yang biasa melafadzkan niat tapi tidak melafadzkan. Tuh boleh. Memang dia murni lupanya, tidak ada yang mengingatkan. Tapi kalau ada yang mengingatkan ya kemudian dia lupa, tidak sah puasanya. Ya cukup tuh jawaban. Baik, kesimpulan dari pertanyaan pertama itu boleh di siang hari sebelum waktu zawal, sebelum waktu zuhur. Makruh sudah waktu zuhur. Pertanyaan kedua, imsak itu hati-hati, untuk jaga-jagalah. Jangan 1, 2, 3 Imsak. Nah, jaga-jaga. Aslinya itu waktu adzan atau muadzin mengumandangkan. Misalkan muadzinnya tok tok tok, itu belum. Dan pertanyaan ketiga, kesimpulannya itu tidak boleh, karena ya lupa, karena secara sengaja itu tidak boleh. Kalau secara tidak sengaja itu boleh, tapi kalau berlebihan lupa, wah itu namanya sengaja. Nggak sahur, nggak terawih, wah. Apa nggak niat puasanya kayak gimana? Ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati fardhul lillahi ta'ala. Itu adalah niat puasa di bulan Ramadan. Baik, itu saja dari saya. Mungkin jangan lupa juga kalian like, comment, and subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Jar TV Official, dan jangan lupa juga kalian follow us IG saya dan Kak Muhammad Amila di bawah ini. Dan kalian bila ingin nanya-nanya tentang seputar bulan puasa bisa juga di kolom komentar dan di bawah ini juga. Sekian dari saya, host Fajar Nur Sidik, dan narasumber Kak Muhammad Amila. Mohon pamit undur diri. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan, dan bila lebih mohon dikurangi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah